Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, Ibu akan bercerita kisah legenda yang berjudul Malin Kundang. Hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaiyah yang tinggal bersama anak laki-lakinya, Malin Kundang. Zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan di pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mande Rubaiyah yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaiyah sangat menyayangi dan memanjakan Malin. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubaiyah sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit keras, hingga nyawanya hampir melayang. Namun akhirnya, ia dapat diselamatkan berkat usaha keras sang ibu. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Malin memohon untuk merantau agar dapat mengubah nasibnya dan ibunya. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. "Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah di sini, temani ibu nak," ucap ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah," pinta Malin memohon. Mande Rubaiyah mengizinkan Malin untuk merantau. Ia pun memberikan bekal nasi untuk Malin. "Baiklah, Ibu izinkan, nak. Cepat kembali. Ibu akan selalu menunggumu," kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaiyah mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Ini nak, untuk bekalmu di perjalanan," katanya sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu, Malin Kundang berangkat ke tanah rantau, meninggalkan ibunya sendirian. Mande Rubaiyah yang selalu mendoakan agar Malin selamat dan cepat kembali. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang lambat bagi Mande Rubaiyah. Setiap pagi dan sore Mande Rubaiyah memandang ke laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak?" tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" tanyanya. Namun, setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin pun tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun tak ada kabar. Mande Rubaiyah mendapat kabar Malin telah menikah dengan putri bangsawan. Bertahun-tahun Mande Rubaiyah terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubaiyah mendapatkan kabar dari nahkoda yang dahulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubaiyah.
"Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucapnya saat itu. "Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang?" rintihnya Pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah nan indah, berlayar menuju pantai. Penduduk desa menyambut kapal yang datang. Terlihat sepasang anak muda yang berdiri di anjungan. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande Rubaiyah amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum, karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaiyah yang menghampiri dan memeluk Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Mande Rubaiyah juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya dengan erat, karena takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar, nak?" Malin terkejut karena dipeluk oleh ibunya, dan istrinya pun juga merendahkan Mande Rubaiyah. Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir dan berbicara, istrinya yang cantik itu berkata, "Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau berbohong kepadaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" ucapnya sinis. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Malin tidak mengakui ibunya dan mendorong Mande Rubaiyah hingga terkapar di pasir sambil menangis. Mande Rubaiyah tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin berkata, "Hai perempuan tua, ibuku tidak seperti kau." Perempuan tua itu pun terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya pun ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubaiyah pingsan dan berbaring sendirian. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Mande Rubaiyah berdoa dengan hatinya yang pilu, dan kemudian langit berubah menjadi gelap. Dilihatnya kapal Malin yang semakin jauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu dia sayangi tega berbuat demikian. Hatinya pun perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu, "Ya Tuhan,
Kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan, ucapnya Pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah gelap gulita. Hujan pun tiba-tiba turun dengan lebatnya. Datang badai besar yang menghantam kapal Malin Kundang, dan tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuhnya. Tiba-tiba datanglah badai yang sangat besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itulah juga kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai manusia. Tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya, menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-berenang ikan teri, ikan belanak, ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Anak-anak, dari kisah legenda Malin Kundang ini memiliki pesan yang dapat kita ambil, yaitu janganlah kalian durhaka terhadap kedua orang tua kalian, terutama seorang ibu. Itulah dongeng anak dari Sumatera Barat, kisah Malin Kundang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.